Di Malaysia itu ya kayak area perumahan teras di Malaysia itu ada lorong-lorongnya dan itu tuh luas-luas banget. Enak ya. berarti Kayak ya. ada jaraknya dan rapi. Kalian bonus demografi 10 kali lipat pendapatan kalian kalau Kuala Lumpur itu tenggelam Kalau gak ada, oleh tsunami. artinya kalau gak ada Kuala Lumpur, kita itu bisa mendapatkan upah sebesar itu. Sebetulnya Indonesia itu bisa punya tokoh seperti Anwar Ibrahim. Dan begitu Anwar Ibrahim bicara, seluruh Indonesia itu merasa, oh ini presiden Indonesia apa? Jadi sebetulnya itu mobil tak terpakai. Yo. Itu lagi satu guys. Ih, Wayo. kayaknya. Macam ini guys, hampir semua rumah macam itu semua. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merbat Official, tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe dan baru berjumpa dengan channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang membahas sebagian daripada vlognya orang Indonesia dan sebagian daripada orang-orang intelektual Indonesia yang mengakui bahwa Indonesia ini perlu seperti Malaysia. Indonesia ini perlu mencontoh Malaysia. Malaysia ini jauh lebih maju, jauh lebih makmur daripada Indonesia. Kok bisa mereka mengatakan demikian? Apa penyebabnya? Yuk, kita tonton video kali ini. Jangan di skip, tonton sampai habis. Let's go. Enaknya di Malaysia itu ya kayak area perumahan teras di Malaysia itu ada lorong-lorongnya dan itu tuh luas-luas banget. Enak ya. berarti Kayak ya. ada jaraknya dan rapi. Dan di situ tuh kadang juga digunain buat parkir mobil-mobil sih. Dan rata-rata mobilnya mewah-mewah dan itu tuh aman-aman aja, nggak ada yang hilang, rusak atau pernah kehilangan mobil gitu. Oh, Keren nggak sih. pernah. Berarti Indonesia ini, Malaysia ini negara aman, teman-teman ya. Bayangkan kalau kita parkir di pinggir jalan, itu bisa-bisa bannya hilang kalau Indonesia. Ya nggak semuanya, nggak semua daerah seperti itu, tapi ya kebanyakan teman-teman ya. Kalau di Malaysia itu aman teman-teman. Oke, ini Rocky Gerung, ini intelektual dan pengkritis pemerintah teman-teman ya. Bagaimana beliau menyampaikan tentang Malaysia tentunya ya. kalau kamu misalnya hari ini punya pendapatan sebut aja $4.500 tadi, terus kata Pak Jokowi, kalian akan punya pendapatan nanti 10 kali lipat di generasi emas. Berapa? 40.000. Oh, senang kan? Yes. Oke. Kalian bonus demografi 10 kali lipat pendapatan kalian kalau Kuala Lumpur itu tenggelam Kalau nggak ada, oleh tsunami. artinya kalau nggak ada Kuala Lumpur, kita itu bisa mendapatkan upah sebesar itu. Tapi kapan? Kuala Lumpur selalu ada dan selalu membuat kita tuh kalah, Indonesia kalah ya. Tapi kalau Kuala Lumpur hidup terus, dia bisa 60 kali lipat. Jadi Anda betul-betul drop lagi. Begitu cara membandingkan bonus demografi itu. Ya, kan. Yang saya sering terangkan pada Pak Jokowi menganggap bonus demografi itu di sekitar kita itu nggak ada orang. Padahal anak Kuala Lumpur itu yang akan bersaing dengan kalian untuk memenangkan bisnis-bisnis di 2045. Culture Minang itu sangat peka terhadap permainan bahasa. Seluruh pemikir politik Indonesia itu mayoritas dari Minang, bahwa pendiri partai-partai yang juga tajam terhadap kekuasaan kolonial ada dari Minang. Bahkan partai-partai itu yang dibubarkan oleh Bung Karno, ada Masyumi dibubarkan Bung Karno, PSI ini dipimpin Sultan Syahrir, semua dari Minang tuh. Muhammad Hatta juga akhirnya berselisih dengan Bung Karno karena soal justice, soal hak asasi manusia. Muhammad Hatta matang di dalam soal melihat perkembangan demokrasi. Bung Karno dianggap melencengkan demokrasi. Minang itu politiknya betul-betul mengakar di dalam kebudayaan, karena soal berdebat itu orang Minang jago sekali. Bukan sekedar kemampuan
mensublimasi politik melalui pantun atau satir, tapi kemampuan logika juga kuat sekali mereka tuh. Ada Tan Malaka yang menulis Madilog yang isinya adalah cara berdebat, cara memakai logika. Jadi jangan coba-coba mengeluarkan satu pendapat yang bisa membangkitkan seluruh kecerdasan orang Minang. Ini nggak lebihan Anda kan kalau kita lihat, dan kemarin saya juga ngobrol-ngobrol, ternyata bukan hanya di Indonesia, di Malaysia 75% pejuang kemerdekaan Malaysia itu orang Minang, bahkan yang di Pertuan Agung yang pertama di sana yaitu dari Negeri Sembilan itu juga orang Minang. Ini memang luar biasa ini mereka perannya itu. Iya, karena orang Minang dari awal kemerdekaan bahkan sebelum merdeka sudah malang melintang di Melayu itu sebagai influencer. Nah, orang Minang itu influencer Asia sebetulnya tuh. Jadi orang Minang itu berpengaruh besar terhadap kemerdekaan Malaysia. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Pun kalau kita lihat seseorang bicara itu mesti ada yang keluar dari dalam hatinya tuh. Demikian juga cara dia menjawab pertanyaan, dan terlihat bahwa sebetulnya Indonesia itu bisa punya tokoh seperti Anwar Ibrahim. Dan begitu Anwar Ibrahim bicara, seluruh Indonesia itu merasa, oh ini presiden Indonesia apa? Jadi sebetulnya ini kita bertetangga tapi jauh peradaban politiknya tuh. Jauh. Itu intinya tuh, bahwa Anwar Ibrahim masih akan diuji soal cara dia menghasilkan kembali demokrasi di Malaysia. Ada isu-isu tadi itu soal OKI, soal terorisme, soal kepastian tentang pemberantasan korupsi. Tapi Anwar Ibrahim punya kemampuan untuk mengucapkan pikirannya berbasis pada buku, berbasis pada sejarah. Wow. Dia kutip banyak buku dan banyak tokoh tuh, dari Ortega Gasset yang kita tahu sebagai pemikir tentang perubahan sejarah, perubahan generasi itu. Dia kutip bahkan Mokhtar Rubis dengan fasih dia ucapkan. Sultan Syahrir dianggap sebagai bagian dari pikiran sosialis Indonesia. Muhammad Hatta bahkan dipujikan karena mampu untuk menunjukkan arah Indonesia yang berkeadilan lewat konsep koperasi. Saya nggak bisa bayangkan bahwa Pak Jokowi bisa dengan fasih mengucapkan tokoh-tokoh ini. Padahal Pak Jokowi adalah presiden Indonesia. Kita belum pernah dengar Pak Jokowi itu di luar kepala mengucapkan pikiran pendiri bangsa itu. Jadi kita sebetulnya dapat sindiran keras dari Anwar Ibrahim, bahwa hai kalian, saya paham Indonesia itu. Apakah Indonesia paham dirinya sendiri? Kira-kira begitu. Aduh, kacau. Salam Halo anak rantau guys, Indonesia. kalian Malaysia mau tahu kecil dah tapi dia mampu membuat suasana masyarakat hidup di kampung Malaysia damai. begini guys, lihat deh guys. Iya, ini salam anak rantau Indonesia. Ini orang Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Ceritanya begini teman. Malaysia kecil, tidak sebesar Indonesia, tapi dia mampu membuat masyarakatnya hidup makmur dan damai. Artinya begini, bumi Malaysia tidak sekaya bumi Indonesia, tapi Malaysia mampu membuat rakyatnya makmur dan damai. Kok bisa ya? Oh guys, itu mobil tak terpakai. Yo. Itu lagi satu guys. Ih, Wayo. kayak Macam ini guys, hampir semua rumah macam itu semua. Dia orang mobil tak ada terpakai. Lain macam kita di kampung, agak di sini dia hidup dia senang di dunia, senang juga di akhirat nanti. Alhamdulillah lah. Sebab apa? Sebab dia makmur, aman, damai, sentosa. Beza dengan kita hanyalah hidup, kalau yang kaya makin kaya, kalau miskin susah makin susah. kadang jamban pun tak punya. Itulah sebabnya bezanya. Yalah, cukup sampai di sini saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kalau kipas-kipas pakai duit ringgit Malaysia ini kayak makin anginnya tuh berasa gitu kan ya. Yes gitu ya, jangan ini ya buat warga Konoha gitu kan ya, karena ringgit Malaysia ini baru aja masuk dalam jajaran mata uang paling elit di dunia. Wah, kok bisa gitu. 7 tahun di Malaysia, ternyata 7 tahun. Malaysia senyaman ini. Jadi aku tinggal di Malaysia udah jalan 7 tahun. 7 tahun loh. Dan menurut aku negara ini negara yang luar biasa. Menurut aku negara ini negara yang sangat luar biasa. 7 tahun di Malaysia.
Kalau memang Malaysia tidak nyaman, teman-teman ya ngapain lama-lama di Malaysia? Mending pulang ke Indonesia. Artinya, kalau sudah 7 tahun di Malaysia, artinya si kakak ini jauh lebih betah di Malaysia dibandingkan negaranya sendiri. Oh, no. Kategori negara berkembang tapi kemajuannya banyak banget. Negara ini terkenal juga dengan infrastrukturnya yang pesat, seperti Gedung Pencakar Langit Petronas Twin Tower, ditambah dengan kemajuan transportasi modern seperti MRT, LRT, dan monorail, serta jalan raya yang tersusun rapi. Selain itu, Malaysia juga unggul dalam teknologi, pendidikan, dan ekonomi. Oleh sebab itu, banyak banget perusahaan multinasional memilih Kuala Lumpur sebagai tempat bisnis mereka. Selain itu, orang-orang atau masyarakat di Malaysia sangat ramah dan banyak banget ragam budaya. Terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu Cina, Melayu, dan India. Banyak perbedaan agama bukan berarti saling bermusuhan. Ya, betul. Mereka tetap hormat Masuk satu ini. sama lain, menghargai budaya masing-masing, dan sopan, Malaysia. ramah, bahkan terbuka terhadap pelancong luar negara. Ini gedung apa, teman-teman ya? Saya baru lihat. Kayak Putrajaya sih bukan kayaknya sih. Dataran Merdeka pun juga bukan. Yang tahu komen, teman-teman. Saya nggak tahu ini gedung apa ini. Ekonomi Karena Malaysia sebelumnya bakal agak akan menjadi Texan. seperti negara maju. Wow. Boom. Baru-baru ni dapat berita baik disebabkan usaha kerajaan Madani hampir 2 tahun. Ada orang mempertikai bahawa ni sembang saja. Tapi last ni ada 2 organisasi kenaan dengan ekonomi dan juga financial, iaitu JP Morgan dan juga Forbes, yang telah mengiktirafkan bahawa usaha kerajaan Madani adalah betul dan jelas akan membantu ekonomi di Malaysia. So apa yang mereka telah melakukan adalah meningkatkan grading daripada kurang baik, daripada underweight yang sekarang ni jadi neutral. Apa bermaksudnya neutral dan kenapa dia akan dipertingkatkan? Kalau dia dipertingkatkan, bermaksudnya dalam organisasi antarabangsa ni dia yakin pelabur, kalau mereka melabur di Malaysia, masa depannya ataupun pulangan dia akan makin cerah dan mungkin akan dapat pelaburan ataupun pulangan yang lebih manfaat dan lebih baik. Kalau nak banding dengan ekonomi hari ini dengan ekonomi Muhyiddin, tentunya ada orang rasanya apa perbezaannya, harga barang tentu meningkat, semua sama je. Saya nak bagi tahu amat berbeza. Kalau kita ingatkan balik zaman Muhyiddin Yassin, tak ada sesiapa pun yang firma antarabangsa, syarikat-syarikat yang sangat mega besar nak melabur di Malaysia. Tapi baru 2 tahun je, branding-branding yang you kenal, I kenal, semua nak datang Malaysia. Saya nak bagi contoh. Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, semuanya tuh berlebur ke Malaysia loh. Intel dan lain-lain telah memberi jaminan bahawa mereka akan melabur di Malaysia. Tentunya ada orang akan mempersoalkan Gila, keren Malaysia ni. umum berbilion-bilion ringgit. Kalau saya nak bagi satu contohnya Google baru-baru ni dia nak membina data center di Malaysia. Dia kata akan mencipta lebih daripada 20,000 peluang pekerjaan yang berkualiti. Tapi takkan hari ini dia umum, esok data center tu dah siap dan hari yang seterusnya pekerja dah masuk. Tentunya dia tak berlaku seperti ini. So kerajaan ni sedar bahawa dalam 2 tahun ini adalah tugasan menteri, kabinet, PMX untuk bertugas lumus untuk menarik pelabur supaya dalam 2 tahun ni mereka janji nak datang, confirm nak datang, dan kilang tu akan siap bila? Sebelum PRU 16, supaya rakyat akan merasakan hasil yang diusahakan oleh kerajaan Madani, supaya pelaburan ni duitnya, hasilnya akan sampai ke poket rakyat seterusnya. Alasan kenapa Malaysia menjadi negara maju, kata Ujang Arif. Rakyatnya suka jalan-jalan ke luar negeri, tiketnya murah. Harga BBM di Malaysia lebih murah. Kualitas Ya. pendidikannya lebih bagus. Persaingannya ketat, kerja keras dalam belajar. Multicultural. Bahasa Inggrisnya aktif. Individualis, kesannya judes dan gak ramah. Banyak didatangi orang asing, airportnya tuh sibuk banget. Harga tiket murah kemana-mana. Pemerataan ekonomi. Paspornya kuat, boleh masuk ke ratusan negara. Hukumnya lebih bagus, jadi investasi asing tuh banyak masuk. Indonesia itu bagus, tapi kalau kalian ke Malaysia, itu kerasa banget ketertinggalannya. Bahkan Jepang, New Zealand, Ya, masuk. Indonesia itu merasa bagus banget. Coba deh yang mengatakan Indonesia bagus main-main ke Malaysia. Kaget nanti. Ternyata Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia. Bagusnya. Korea, China, alamnya lebih spektakuler. Realita aja dulu. Kata Ujang Arif centang biru di Instagram.
8 tahun tinggal di Malaysia, aku baru Oh, sadar 8 kenapa tahun orang ya. bisa betah tinggal di sini. Aku, orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Awalnya aku pikir ini cuma soal tempat, tapi semakin lama aku sadar ada hal-hal kecil yang bikin aku terasa hidup itu berbeda. Di jalan raya Malaysia, aku jarang banget dengar bunyi horn mobil, bukan karena jalannya yang selalu lenggang, tapi karena orang-orangnya yang sabar. Di sini, horn itu bukan untuk marah, melainkan hanya untuk saat benar-benar perlu. Hidup di Malaysia juga terasa lebih bersih, bukan karena semuanya yang sempurna, tapi karena masyarakatnya udah terbiasa ngejaga ruang publik, jalan, atau tempat umum dirawat secara bersama. Hidup di sini juga terasa lebih teratur. Yang lebih luar biasanya lagi, orang itu paham giliran, paham aturan dan tahu menghormati orang lain. Budaya berbaris dan bersabar menjadi hal yang udah biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena sabar itu dianggap sebagai adab. Hal yang paling aku sadar selama aku tinggal di sini, orang di sini tuh nggak suka campur urusan orang lain. Wah, Bukan bagusnya karena nggak itu peduli, loh. tapi mereka tuh menjaga ruang. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku selalu tersenyum. Aku bukan seorang bos, tapi di mana-mana aku selalu dipanggil bos. Sederhana, namun itu bikin aku terasa dihargai. Bahkan aku beli TOS saja aku bisa dipanggil bos. Buat aku, ini sih yang buat aku ngerasa diterima tinggal di sini. Kalau Semakin kamu nyaman, orang Malaysia, hal kecil apa yang bikin kamu merasa dihargai dalam kehidupan kamu? Tulis di komen ya. Nih kalau dekat Indonesia ini raya-raya bersih. Iya, raya bersih. Ini dekat Malaysia. Mas Farhan, jalan Masya menuju ke Allah. sana aja para sahabat. Jadi di sini aman ini bersihnya ini. Masih utuh, rapi, bersih. Inilah Malaysia. Malaysia memang terbaiklah. Ayo harus banyak mencontoh kepada Malaysia ini para sahabat. Inilah jalan dekat Malaysia. Jalan tasnya ini bersih, rapi banget. Rapi. Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum bisa? Enggak, Setelah 8 itu tahun aku loh tinggal di pertanyaan Malaysia, juga. aku sadar satu hal. Negara ini serius banget mikirin hal kecil yang ngaruh kehidupan warganya. Dari cara kesehatan sampai pendidikan. Contohnya, di Malaysia, berobat di klinik pemerintah, kamu cuma bayar RM1 atau sekitar 3 atau 4 ribu rupiah di negara kita. Semua orang bisa datang dan dilayani dengan sama, karena di sini sehat itu dianggap hak bukan kemewahan. Yang kedua, bantuan rumah mesra rakyat. Program bantu keluarga kecil yang ingin punya rumah sendiri. Pemerintah tanggung sebagian besar biayanya, sisanya dicicil dengan ringan. Rumahnya sederhana, tapi layak karena di sini rumah dilihat dari kebutuhan bukan privilege. Yang ketiga, ada sumbangan tunai Rahman. Bantuan uang tunai langsung ke rekening warga tanpa ribet. Nggak perlu antri, nggak perlu tanda tangan panjang, semuanya tuh serba digital. Bantuan ini kecil tapi teratur dan ini tuh bikin terasa nyata. Yang bikin aku makin salut, lansia dan penyandang disabilitas juga diperhatiin banget. Fasilitas pabrik yang ramah kursi roda, transportasi aksesibel, bahkan ada tunjangan rutin buat mereka. Di bidang pendidikan pun sama, banyak anak muda yang bisa kuliah dan ikut pelatihan lewat PT-PTN dan MARA. Jadi pendidikan tinggi bukan mimpi yang mahal, tapi peluang nyata. Karena di sini ilmu dianggap jalan keluar dari kemiskinan, bukan buat beban keluarga. Negara ini ngajarin aku, kalau maju tuh nggak harus nunggu. Cukup niat, sistem yang jujur, dan warga yang sadar hidup nyaman itu hasil dari kerjasama. Korang rasa apa yang boleh buat Malaysia jadi tertib macam nih? Tulis dekat komen ya. Ini salah satu reason kenapa saya suka tinggal di Malaysia. Ya, saya suka tinggal di Malaysia itu sebab di sini salah satunya bersih. Iya. Tuh lihat Tuh, longgangnya teman-teman ya, bersih banget, gak ada sampah-sampah. Wow, benar-benar menjaga kebersihan loh. Sumpah teman-teman ya. Coba, ya, lagi-lagi di Indonesia. Di daerah gue itu pasti banyak sandal bekas, botol aqua, botol minuman, plastik itu pasti nyandet di sini teman-teman ya. Orangnya juga Bersih. bersih. Insya Allah. Padahal tempat saya tinggal sekarang, tempat saya duduk sekarang itu bukan tempat yang mewah, biasa-biasa aja. Dan tempat ini Kelang pun bukan bandar yang besar, tapi lihat tempatnya bersih sangat. Oh, tempatnya bersih dan terjaga. Menurut saya macam tuh bagus. Rasanya salut sih, salut. Di setiap rumah orang dia ada letak tempat sampah macam itu. Lepas tuh dia ada Tuh longkangnya itu. ini longkang nih. Bersih banget teman-teman Kalau ya. orang Indonesia cakap parit, ini Parit, pun ya. bersih. Tak ada Gila, sampah, Masya Allah. just apa, Gak ada. daun aja itu biasa. Saya Karena mereka sadar teman-teman ya. Membuat longkang itu nyandet itu bisa menyebabkan air itu meluas teman-teman ya. Mereka sadar. pun dekat sini banyak belajar juga tahu pasal nih. So tak boleh buang sampah rata-rata macam tu, buang sampah tempatnya. Memang di tempat air juga macam tu, tapi banyak orang yang tak sadar jaga. I tak ada banding-bandingkan, tapi I mau belajar dari sini, nanti I bawa ke Indonesia kebiasaannya. Saya pun sangat berharap
kita orang Indonesia juga boleh buat macam nih. Macam betul. tuh je, dan semangat untuk kita semua. Semoga Betul, betul, sehat, semoga dilindungi Amin, Tuhan. amin, Amin. Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Mau tahu nggak kenapa? Kemarin kami baru nyampe di Malaysia ya kan, dari Indonesia. Nah, nyampe ke Malaysia, kami kan langsung ke imigrasi tuh, ya kan. Jadi kami ngantri, orang Indonesia, orang luar Indonesia, orang luar Malaysia pun antri panjang-panjang. Dan di sebelah kanan kami ada jalur khusus untuk orang Malaysia, untuk rakyat mereka sendiri. Nah, nggak perlu antri panjang-panjang juga, ya kan. Jadi orang di Malaysia nih, ya kan, kalau dilihat ya, kalau kita melihat itu mereka mengutamakan rakyat mereka sendiri, memuliakan rakyat mereka sendiri gitu loh. Masya Allah, keren banget sumpah Malaysia. Ini gue nggak nyangka banget, Malaysia akan deklarasikan diri jadi negara maju tahun ini. Keren banget. Indonesia kapan ya? Udah gue no komen deh, kalian aja cobain komen. Nah, menurut Bank Dunia, untuk jadi negara maju tuh dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pendapatan per kapita. Tahun 2023 Malaysia udah nyentuh 11.600-an USD, sedangkan Indonesia cuma 4.900. Artinya pendapatan masyarakat Malaysia itu 2 kali lipat dari pendapatan kita orang Indonesia. Kedua, nilai ekspor. Ekspor Indonesia tuh bisa gede karena ketolong ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan sawit. Dan nilai ekspor kita sekarang tuh udah kalah dari Malaysia, guys. Karena mereka mulai fokus di ekspor produk teknologi, salah satunya semikonduktor. Ketiga, dari segi infrastruktur dan investasi asing, Malaysia tuh sudah sukses menarik miliaran dolar investasi untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur. Coba bandingin di Indonesia, investor asing aja pada ragu karena birokrasi berbelit dan regulasi yang berubah terus. Ini Nvidia aja berlebur ke Malaysia karena mereka gak percaya kepada Indonesia, teman-teman ya. Kita punya rencana Indonesia Emas 2045. Nah, dari segi rencana aja kita udah ketinggalan 20 tahun dari Malaysia tetangga kita. Sudah ketinggalan. Nah, kalian optimis nggak Indonesia beneran emas tahun 2045? Coba share pendapat kalian di komen. Di Malaysia, ojek motor itu sama sekali nggak ada. Kalian tahu nggak kenapa? Yuk, aku ceritain ke kamu. Malaysia adalah negara dengan mayoritas muslim, jadi soal adab benar-benar dijaga. Kalau kamu naik motor dengan lawan jenis yang bukan muhrim, posisinya terlalu dekat dan dianggap kurang sesuai. Dari sini kita bisa belajar, Malaysia bukan hanya memiliki transportasi, tapi juga memiliki nilai agamanya. Itu yang bikin aku respect. Kedua, faktor keselamatan. Jalan di Malaysia tuh banyak highway besar, kendaraan melaju dengan cepat, jadi motor untuk angkut penumpang tuh dianggap terlalu beresiko. Yang ketiga, transportasi publik di Malaysia tuh udah sangat baik, ada MRT, LRT, monorail sampai bus, jadi masyarakat tuh lebih terbiasa mengandalkan itu. Keempat, aturan transportasi memang jelas, motor lebih diarahkan untuk pemakaian pribadi bukan untuk jasa angkut penumpang. Dan yang kelima, budaya perkendaraan di Malaysia, mobil lebih relatif terjangkau, ditambah ada GrabCar di mana-mana, jadi lebih nyaman dan aman. Sekarang aku ngerti, Malaysia memang punya cara sendiri untuk mengatur transportasi yang sesuai dengan budaya, agama dan juga faktor keamanan. Kalau ke orang-orang Malaysia setuju tak dengan alasan ini? Tulis dekat komen ya, aku nak dengar pendapat kalian semua. Oke, teman-teman ya. Itulah video reaction hari ini yang jelas Indonesia itu jangan pernah malu-malu, jangan pernah gengsi untuk mencontoh kemajuan Malaysia demi kesejahteraan rakyatnya, teman-teman. Oke, itulah video reaction hari ini, mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan buat kita. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, apabila suka dengan video ini, komen, share, like, dan subscribe, teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.